semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang finansial di second mid half year 2022 atau keuanganmu di pertengahan di setengah tahun terakhir tahun 2022 atau keuanganmu di untuk 6 bulan ke depan. Nah, langsung saja kita shuffle. Satu. Nah, seperti biasa, untuk teman-teman silakan memilih mana file yang paling menarik hati kalian. File 1, file 2, dan file 3. Jika membutuhkan waktu lebih, seperti biasa, silakan di pause dulu videonya. Pilih kira-kira mana yang paling menarik hati kalian, mana yang paling memanggil-manggil kalian gitu, oke? Baik, langsung saja kita menuju ke file pertama. Baik, apakah ini finansial untuk teman-teman yang memilih file pertama, finansial 6 bulan ke depan, oke? Ada page of wine. Baik. Baik, tentang apakah ini? Ada Knight of Pentacle, Ten of Wand, Ace of Pentacle. Oke. Ada 2 pentacle dan 2 wand. Nah, jadi keuangan untuk teman-teman yang memilih file pertama di 6 bulan ke depan akan ada rezeki nomplok yang gak diduga-duga, tiba-tiba dapat aja. Entah ini kenaikan gaji yang tiba-tiba, atau bonus, atau juga usaha kalian tiba-tiba dikontrak atau diborong sama orang. Intinya ada rezeki nomplok yang tidak kalian duga sebelumnya, benar-benar di luar ekspektasi, di luar bayangan kalian gitu. Alhamdulillah ya. Nah, tapi karena ini tadi adalah rezeki nomplok yang gak diduga, ini rawan sekali membuat kalian impulsif gitu, karena ini di luar penghasilan kalian sehari-hari, ini di luar budget kalian, income kalian yang biasa kalian rencanakan setiap bulannya. Nah, ini tuh bikin kalian berpikiran kayak, oh mumpung ada rezeki nih, mau buat beli apa ya gitu. Karena itu tadi nggak diduga-duga datangnya gitu, kayak kebutuhan kalian dalam 1 bulan itu kan sudah terpetakan gitu kan, dari kebiasaan-kebiasaan dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini tuh kayak ada uang tambahan gitu di luar budget bulanan kalian. Nah, karena ini tadi kayak seolah-olah tambahan, jadi kalian itu cenderung berpikiran mau buat apa nih mumpung ada rezeki nomplok, mumpung ada rezeki besar. Nah, rawan membuat kalian berpikiran kayak gitu. Nah, karena berpikiran kayak gitu, jadi kalian cenderung bersikap impulsif, beli-beli di luar kebutuhan gitu. Jadi barang-barang yang mungkin belum bisa kalian beli sebelumnya, itu kalian cenderung mau beli semuanya gitu, mumpung ada uang nih, kapan lagi ya gitu. Jadi sikap impulsif ini yang nantinya jika tidak disadari akan membuat keuangan kalian merosot atau seret di awal tahun 2022
2023 begitu. Nah, jadi rezeki nomplok yang datang tadi yang gak diduga-duga ini sebaiknya dimanfaatkan dengan bijak, dikelola dengan bijak supaya daripada untuk beli-beli yang impulsif, mending itu tuh buat nambah-nambahin yang sebelumnya. Misal kalian ada pinjaman, ada hutang, ya buat nambahin nutup itu gitu, atau enggak untuk nabung, untuk beli yang benar-benar kebutuhan gitu. Jadi benar-benar di list kebutuhan primer, sekunder, tersier, jangan dihabiskan dalam satu waktu. Karena ini nanti akan bikin kalian malah kesulitan secara finansial di awal tahun 2023 gitu. Nah, jadi harus ada penyesuaian budgeting gitu, karena ada rezeki besar, jadi ya disesuaikan aja gitu. Ya boleh self reward gitu, cuman jangan dihabiskan di satu waktu, jangan dihabiskan di satu toko, apalagi untuk kebutuhan yang sekiranya tuh kalau nggak ada itu nggak apa-apa gitu. Jadi kebutuhan tersier yang sekiranya itu nggak urgent gitu, boleh self reward tapi di budget gitu, di jatah, jangan semuanya dihabisin dalam satu waktu. Sebenarnya kalian yang memilih PL pertama ini adalah orang-orang yang hemat gitu. Kalian yang organisasi uangnya tuh well organized gitu, terorganisir secara teratur gitu. Cuman karena ada income yang menyenangkan tadi, itu bikin kalian impulsif gitu, karena sebenarnya kalian tuh deep down kalian menyukai barang-barang mewah atau perintilan-perintilan lucu tuh sebenarnya kalian suka gitu, tapi karena mungkin sebelumnya itu udah ngepas sama kebutuhan kalian, jadi kalian hemat gitu. Nah, kalian udah terbiasa hemat, jadi ketika ada income masuk yang besar mendadak di luar dugaan, itu bikin kalian lupa atau bikin kalian ya impulsif gitu intinya. Nah, lebih baik ini tadi digunakan untuk merencanakan usaha-usaha atau bisnis dengan profit yang jangka panjang. Kalau misalnya itu beli sesuatu yang ada profitnya jangka panjang gitu, bukan perintilan-perintilan lucu yang itu sekiranya nggak kalian butuhin dan nanti nggak akan kalian pakai gitu, karena nanti akan bikin kalian nyesel gitu di sekitar awal tahun 2023 itu. Kalian nyesel gitu, uang segitu banyak kemana ya gitu, nggak ada wujudnya, tiba-tiba udah habis aja begitu. Jadi diatur lagi cash flow-nya supaya rezeki yang datang itu, entah itu bonus, entah itu usaha yang tiba-tiba dapat keuntungan yang besar, itu tidak membuat kalian malah kesulitan nanti di awal tahun 2023. Begitu finansial 6 bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih PL pertama. Sekarang kita lanjut ke PL kedua. Nah, ada Page of Cups. Page. Mari kita lihat bagaimana finansial di second mid half year untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Four Pentacle, The Great Bear atau Judgment di tradisional tarotnya. Kemudian yang ketiga, Eight of Swords. Nah, teman-teman yang memilih tebaran kedua ini sebenarnya hampir sama seperti PL pertama tadi. Cuman bedanya kalau di PL pertama tadi itu rezekinya nggak diduga-duga gitu, kayak di luar ekspektasi gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua ini, kalian akan mendapatkan rezeki yang menyenangkan juga,
tapi ini tuh sesuatu yang sudah kalian duga gitu, atau mungkin ini tuh hasil dari project yang sudah kalian lakukan sebelumnya gitu. Jadi project kalian berhasil, atau mungkin usaha atau bisnis kalian berhasil. Jadi rezeki yang datang di 6 bulan ke depan ini adalah sesuatu yang memang sudah kalian rencanakan, sudah kalian duga, karena ini merupakan hasil dari usaha kalian sebelumnya. Begitu. Nah, di sini kalian harus mengatur keuangan karena rezeki yang datang ini besar ya. Kayak teratur dan besar gitu, terus datang dan itu lumayan besar gitu. Nah, di sini di 6 bulan ke depan ini kalian ini sebenarnya diberi kemampuan untuk menabung dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Gitu, karena tadi rezekinya ini sudah diduga ya, karena ini hasil dari kerja kalian sebelumnya. Nah, kalian ini diberi kesempatan atau kalian memiliki kemampuan untuk menabung yang lebih besar dari sebelumnya. Gitu. Nah, di sini saya melihat beberapa orang karena tabungannya ini besar ya, lebih besar dari sebelumnya maksudnya. Kalian cenderung ingin berinvestasi ke aset-aset berharga. Nah, ketika rezeki besar yang datang itu tadi ingin kalian investasikan dalam bentuk ya aset-aset berharga seperti rumah, tanah, atau mungkin logam mulia, lihat lagi dokumen-dokumennya, keabsahan dokumennya, kemudian ori atau enggaknya. Misal kalian mau investasi barang-barang mewah ya, seperti tas, jam tangan gitu. Lihat lagi atau teliti lagi apakah itu ori atau enggak, tanahnya sengketa atau enggak, rumahnya SHM-nya gimana, segala macam gitu. Karena ada peluang jika kalian ini terburu-buru, kalian kurang teliti dan akhirnya nanti terlibat masalah sengketa atau hak milik dari investasi yang kalian baru beli itu tadi. Entah kalian ini nanti rawan kena tipu barang ori atau KW, atau ini tentang sengketa aset berharga gitu. Jadi jika kalian mau berinvestasi, kalian mau menabung di luar uang gitu ya. Kalau uang kan ya udah kita tinggal bikin deposito atau nabung biasa gitu. Tapi ketika kalian mau investasi dalam bentuk barang, rumah, tanah, logam mulia, atau mungkin barang-barang branded, pastikan keabsahan dokumennya, pastikan originalitasnya gitu, supaya kalian tidak rugi di belakangnya. Niatnya mau invest supaya untung, ternyata dapat barang KW gitu. Niatnya mau beli tanah, ternyata tanahnya sengketa. Niatnya mau beli rumah, ternyata rumahnya masih konflik sertifikatnya segala macam gitu. Jadi rezeki besar yang datang teratur, yang bikin kalian tadi bisa nabung dalam jumlah yang besar, tolong dikelola dengan bijak. Diatur lagi keuangannya supaya kalian tidak tertipu investasi bodong, supaya kalian tidak tergiur barang-barang yang murah sedikit tapi ternyata KW gitu, ternyata nggak ori. Jadi teliti lagi di situ. Ini untuk finansial teman-teman yang memilih file kedua ya. Jadi ini aman, 6 bulan ke depan ini aman, banyak rezeki yang lebih besar dari sebelumnya, yang bikin kalian yang sebelumnya ini mungkin pas buat kebutuhan sehari-hari, ini bisa sampai bikin kalian nabung dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi dikelola harus secara bijaksana gitu, harus keuangannya harus diatur secara efektif. Kalau mungkin kalian mau nabung dalam jumlah uang sih aman mungkin ya, deposito rupiah itu aman. Cuman kalau misalnya kalian mau invest barang-barang, itu tolong diperhatikan lagi keabsahannya, diperhatikan lagi originalitasnya, supaya nanti kalian tidak tertipu atau kalian tidak nyesel di belakang. Begitu. Ini untuk file kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke file ketiga, finansial 6 bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Ada Knight of Wands. Kita lihat lagi bagaimana kondisi detailnya.
keuangan teman-teman yang memilih PL ketiga terkhusus untuk 6 bulan ke depan. Nah, wow, ada Knight of One, ada Knight of One lagi, kemudian ada The Lover sama Queen of Cup. Ini sedikit beda dari kenapa sih setiap saya reading tuh PL 3 bener-bener beda gitu ya dari PL pertama dan PL kedua. Kemarin reading yang pesan full moon itu juga PL 1 PL 2 hampir mirip. PL 3 beda banget. Nah, ini lagi PL 1 PL 2 hampir mirip, cuman beda pengaplikasiannya. Ini PL ketiga beda lagi. Kalau di sini teman-teman yang memilih PL ketiga, di 6 bulan ke depan, kalian akan mengalami perubahan finansial yang signifikan gitu. Saya lihat beberapa dari kalian mencoba memulai usaha baru atau membuka side job atau usaha sampingan selain pekerjaan utama kalian gitu. Mungkin kalian kerja di corporate atau di company, kemudian kalian mau buka atau sudah buka usaha sampingan dan ternyata usaha sampingannya itu sukses, berjalan lancar. Oke, mungkin belum melimpah ruah ya, tapi hasilnya itu lancar gitu, jalannya tuh lancar. Jadi sedikit-sedikit tapi teratur gitu hasilnya. Jadi perubahan yang signifikan ini, perubahan finansial yang signifikan ini mungkin akan bikin kalian kepikiran, oh, atau aku menseriusi pekerjaan ini aja ya, supaya suatu saat kalau aku capek kerja di corporate, aku bisa usaha atau bisnis sendiri aja gitu. Aku bisa serius menjalankan usahaku sendiri aja gitu, supaya aku juga bisa membuka lowongan kerja untuk orang-orang di sekitarku. Bisa juga kalian kepikiran kayak gitu karena saking teraturnya. Jadi kalau PL pertama tadi rezeki nomplok yang gak diduga, PL kedua ini rezeki yang besar tapi sudah kalian duga karena itu hasil dari proyek kalian. Nah, PL ketiga ini juga gak diduga tapi ini tuh rezekinya lebih kecil gitu. Rezekinya tuh kecil tapi teratur, kecil terus seperti usaha atau bisnis rumahan mungkin, atau usaha-usaha sampingan yang hasilnya tuh teratur gitu, kecil-kecil tapi teratur, yang bikin kalian mikir, wah kayaknya profitnya, prospeknya bagus nih ke depannya, bisa untuk hari tuaku nanti, mungkin gitu. Nah, ketika kalian memiliki usaha atau bisnis kalian ini berjalan dengan lancar, meskipun sedikit-sedikit hasilnya sedikit-sedikit tapi lancar, teratur gitu. Terus kemudian kalian berpikir untuk, karena kepikiran pengen hasil yang lebih besar lagi, kalian kepikiran untuk memodifikasi itu secara drastis. Nah, itu tolong dipertimbangkan dulu karena di sini terlihat ketika usaha itu sudah berjalan lancar gitu. Meskipun hasilnya itu masih kecil-kecil, sedikit-sedikit maksudnya. Jangan langsung berpikiran untuk memodifikasinya secara drastis gitu. Misalnya inovasi kalian tuh terlalu ekstrim gitu, jangan dulu. Jadi biarkan usaha yang sedikit-sedikit tadi itu hasilnya biar settle dulu, biar stabil dulu. Jadi gini gambarannya, kalian baru buka usaha, ternyata hasilnya tuh bagus, lancar gitu ya, meskipun tidak senomplok atau sebesar semelimpah ruah PL pertama tadi dan PL pertama dan PL kedua tadi, tapi tuh hasilnya lancar gitu, datang terus, konsumen tuh datang terus, walaupun kecil-kecil tapi datang terus. Nah, jangan berpikiran dulu untuk memodifikasi atau berinovasi secara ekstrim, biarkan usaha itu settle dulu, stabil dulu. Jadi jangan buru-buru menaikkan harga misalnya, jangan buru-buru mengubah produk utama kalian karena pengen inovasi. Biarkan usaha kalian itu mengakar dulu, biarkan jadi ciri khas dulu, biarkan keunikannya tuh melekat dulu sama konsumen kalian gitu. Dibiarkan settle dulu, yang The Lovers itu kan. Nah, ketika konsumen itu nanti sudah jatuh hati, mungkin 1 tahun ke depan, nah silahkan kalian berinovasi tapi pelan-pelan aja, jangan langsung ekstrim. Jadi biarkan kalian tuh punya daya tarik dulu, biarkan keunikan kalian itu, keunikan usaha kalian maksudnya, itu melekat dulu di hati konsumen. Karena
sebenarnya keuangan kalian 6 bulan ke depan ini aman-aman aja ya, stabil gitu. Selama kalian nggak cari gara-gara, selama kalian nggak cari masalah. Cari masalahnya kalau di sini terlihat sih kalian karena pengen hasil yang instan, jadi kalian buru-buru memodifikasinya dengan inovasi yang ekstrim. Nah itu malah akan bikin bahaya keuangan kalian. Jadi biarkan usaha itu ya meskipun hasilnya masih sedikit, asalkan itu lancar kan bagus gitu. Jadi biarkan konsumen itu repeat order dulu, biarkan mereka tuh jatuh hati dulu ke usaha atau bisnis kalian. Siapa tahu ini memang bisa jadi alternatif kalian ketika nanti kalian udah nggak betah kerja di corporate gitu. Siapa tahu ini tuh jalan dari Tuhan atas doa kalian karena kalian udah stres kerja sama orang. Jadi ini tuh langkah awal supaya kalian bisa kerja untuk diri sendiri, malahan untuk membuka peluang kerja, lowongan kerja untuk orang-orang di sekitar kalian gitu. Jadi kalian harus sabar ya, di file ketiga ini harus sabar walaupun hasilnya sedikit, ditelatenin dulu, ditekuni dulu, biarkan settle dulu ya selama 6 bulan ini, biarkan ini, jadi kalian boleh meningkatkan kualitas tapi jangan berinovasi secara ekstrem dulu. Biarkan konsumen kalian itu jatuh hati dan selalu rindu gitu sama usaha kalian, sama bisnis kalian. Jadi finansial kalian tuh ya sedikit-sedikit tapi aman gitu. Ini untuk teman-teman yang memilih file ketiga. Nah sekarang kita rangkum bacaan di video kali ini. Finansial di second mid half year 2022 atau keuangan di pertengahan tahun kedua atau pertengahan tahun terakhir untuk teman-teman. Jadi di PL pertama tadi, keuangan teman-teman 6 bulan ke depan itu semoga ini memang benar ya. Jadi ada rezeki nomplok yang gak kalian duga, tapi ini cenderung bikin kalian bersikap impulsif beli barang di luar kebutuhan kalian gitu. Nah ini tolong dikendalikan impulsifnya, mending itu ditabung aja gitu. Jadi diatur aja cash flow-nya supaya rezeki nomplok ini tadi gak malah bikin kalian beli barang yang gak kalian butuhkan gitu. Sedangkan untuk file kedua, hasil yang sudah kalian dapatkan, rezeki besar yang hasil dari proyek kalian ini harus ditabung. Kalau bentuk deposito rupiah sih aman ya, tapi jika kalian mau beli barang-barang aset berharga, tolong diteliti lagi keabsahan dokumennya, originalitasnya. Jangan sampai niatnya mau invest, mau untung, ternyata buntung karena kalian dapat yang palsu atau yang masih sengketa. Kan perlu uang juga untuk ngurusin sengketa segala macam, jadi bukannya untung malah uangnya kepake buat ngurusin aspek-aspek hukum atau keabsahan dokumennya tadi. Nah sedangkan untuk teman-teman yang memilih file ketiga, jika kalian memiliki usaha dan usaha itu sekiranya walaupun hasilnya sedikit, asalkan itu lancar ya, biarkan itu settle dulu, terus tingkatkan kualitasnya tapi jangan berinovasi terlalu ekstrim, karena itu yang malah akan bikin kalian gak punya ciri khas, gak punya sesuatu yang dirindukan sama konsumen gitu. Nah jadi file ketiga ini cenderung aman ya, cuman kalian harus bikin usaha kalian itu dirindukan dulu sama konsumen gitu. Nah siapa tahu dengan kalian punya ciri khas ini tadi, keunikan kalian ini yang bikin usaha kalian itu prospeknya panjang gitu, bisa untuk hari tua kalian nanti. Jadi kalau kalian pensiun bisa untuk kegiatan di pensiun gitu. Jadi walaupun udah pensiun tuh hasilnya ya tetap ngalir aja. Nah itu untuk file ketiga. Oke baik, sekian video finansial kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bisa menambah kebijaksanaan teman-teman dalam mengelola keuangan, khususnya di setengah tahun terakhir tahun 2022 ini. Bener-bener cepet banget ya jalannya tahun 2022 ini. Oke baik, sekian, terima kasih sudah menyimak video saya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.